Nah, berikutnya bisa dilihat. Jadi pada saat kita punya data kemudian digambarkan dalam bentuk grafis, di mana nanti dia akan kelihatan grafisnya ini simetris apa tidak. Nanti juga bisa dilihat dari gambar box and whisker plotnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau suatu saat ternyata grafisnya adalah merupakan grafis yang left skew, atau dia itu adalah menceng ke kiri atau mencengnya ini mendekati ke arah sumbu Y, ternyata gambar box and whisker plotnya adalah seperti ini. Jadi ternyata selisih antara Q1 dan Q2 nya lebih besar dibandingkan Q2 dengan Q3 nya. Nah, beda lagi kalau misalkan suatu saat gambarnya adalah simetris. Gambarnya simetris itu artinya adalah tadi nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Kalau digambarkan ke dalam whisker plotnya ternyata seperti ini. Jarak antara Q1, Q2 dan Q3 nya adalah sama. Jadi gambarnya simetris seperti ini. Nah, beda lagi dengan pada saat gambarnya grafisnya adalah right skewed atau dia menceng ke kanan, atau ujungnya yang paling atas ini adalah lebih mendekati ke arah sumbu Y, ke arah kiri gitu ya. Nah, di sini ternyata nilai selisih Q1 dan Q2 nya itu adalah lebih kecil dibandingkan selisih Q2 dan Q3. Jadi ini adalah perbandingan whisker plot antara masing-masing jenis skewness yang ada tadi. Jadi nanti kalian bisa juga melihat ciri-cirinya jadi seperti ini. Apakah suatu data itu simetris apa tidak bisa dilihat dari nilai skewness-nya, kemudian bisa juga dilihat dari gambar whisker plotnya seperti apa. Nah, ini ternyata di sini juga ada skewness itu seperti yang tadi saya bilang bisa dihitung nilainya dengan menggunakan rumus. Jadi kalau secara grafis kita bisa melihat skewness-nya nilainya positif atau negatif dengan melihat dia menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Nah, bisa juga tanpa menggunakan gambar, yaitu dengan menggunakan perhitungan dengan menggunakan rumus. Jadi rumus untuk mengetahui nilai skewness-nya berapa itu adalah dengan menggunakan 3 kali selisih min dan median. Jadi 3 kali min dikurangi median dibagi dengan standar deviasi. Jika skewness-nya itu adalah mendekati 0 atau sama dengan 0, maka artinya grafisnya itu adalah simetris. Tapi jika nilai skewness-nya itu adalah positif atau lebih besar dari 0, artinya itu grafisnya adalah tidak simetris dan dia adalah merupakan right skew atau grafisnya itu adalah menceng ke kanan. Kemudian begitu juga untuk nilai skewness-nya, jika negatif atau kurang dari 0, maka grafisnya adalah menceng ke kiri. Jadi ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk melihat apakah suatu data itu jika digambarkan nanti dia simetris atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah persen data. Jadi ukuran-ukuran dari data yang ada macam-macam. Jadi ukuran dispersi, ukuran tendensi sentral, kemudian termasuk bisa dihitung juga berapa ukuran kemencengannya. Nah, berikutnya adalah selain menggunakan ukuran-ukuran itu, data bisa juga dijelaskan dengan menggunakan gambar. Nah, bagaimana cara menjelaskan data dengan menggunakan gambar? Jadi yang pertama ini adalah cara yang digunakan kalau misalkan datanya itu adalah data yang univariate. Data univariate adalah merupakan data yang hanya mempunyai satu variabel saja. Jadi kalau di sini datanya dikelompokkan menjadi data kategorikal. Nah, nanti bisa dimodelkan menjadi 2. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Jadi menyajikan data itu bisa juga dalam bentuk tabel, itu bisa lebih informatif daripada kita menyajikan angka-angka saja. Kemudian selain tabel kita bisa juga menggunakan grafik. Nah, kalau kita menggunakan grafik nanti kita bisa menggunakan pie chart,
kemudian bisa menggunakan bar chart, kemudian bisa juga menggunakan Pareto diagram. Nah, ini adalah contoh tabel yang bisa digunakan untuk membuat data kita menjadi lebih informatif. Jadi kalau misalkan kita punya berbagai macam angka, berbagai macam data, kemudian kita sajikan dalam bentuk angka-angka begitu saja, pastinya nanti orang lain akan susah memahami apa makna yang tersembunyi di antara angka-angka itu. Nah, ada cara lebih mudah itu agar data yang kita sajikan itu lebih mudah dipahami oleh orang lain. Salah satunya adalah menggunakan tabel. Ini adalah contoh tabel yang bisa digunakan untuk memudahkan orang lain dalam memahami data yang kita punya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya jenis investasi ada 4, kemudian kalau dilihat di sini masing-masing jenis investasinya seperti apa, kemudian presentasinya seperti apa. Nah, ini bisa lebih mudah nanti kita melihat, oh ternyata investasi kategori Republik itu ternyata sekitar 42,27% dan seterusnya. Jadi ini contoh tabelnya. Kemudian cara lain adalah bisa menggunakan grafik. Jadi kalau grafik nanti bisa pie chart seperti ini, diagram lingkaran, kemudian bisa juga bar chart, diagram batang, kemudian bisa juga diagram Pareto. Diagram Pareto seperti ini, jadi gabungan antara diagram batang dan ada diagram lainnya ini. Nah, yang pertama adalah bar chart. Ini contohnya. Jadi dari data yang kita punya sebelumnya di dalam tabel tadi dimodelkan menjadi grafik menjadi seperti ini. Jadi yang sebelah kanan yang mendatar ini adalah volumenya atau frekuensinya, kemudian yang ke atas adalah tipe investasinya tadi.